warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di Gunung Pring, RT 02, RW 024, Dusun Karaharjan, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam rangka tawasul ke Mbah Kiai Raden Santri, berziarah, berdoa, mengharap berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Pring adalah sebuah bukit dengan ketinggian puncak 400 meter dari permukaan laut. Dinamakan Gunung Pring karena bukit tersebut ditumbuhi banyak pohon bambu atau pring dalam bahasa Jawanya. Kawasan Bukit Gunung Pring ini secara kultural atau secara kekuasaan, semenjak Kesultanan Yogyakarta berdiri, kompleks makam aulia ini milik Keraton Yogyakarta sebagai kerajaan terakhir di bawah Reh Kawedanan Ageng Sriwandono bagian Puroloyo. Ini terjadi karena sejarahnya Kiai Raden Santri adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, saudara dari Panembahan Senopati. Dari tempat parkir yang berada di pinggir jalan raya desa menuju pintu masuk dengan bangunan baru bergaya Joglo Mataraman. Dari pintu masuk tersebut naik ke atas meniti tangga sejumlah lebih kurang 222 tangga atau sekitar 500 meter dari pintu masuk. Dari papan nama samping Joglo Mataraman tertulis makam para aulia Gunung Pring. Para aulia tersebut yang dimaksudkan adalah Kiai Raden Santri, Kiai Kerapiak III atau Kamaluddin, Kiai Haji Harun, Nyai Haji Harun, anak-anak Kiai Nyai Harun, Kiai Kuwait Abdullah Sajat, Kiai Gus Jogorekso, Nyai Hajah Suratinah Jogorekso, Kiai Kertajani, Kiai Abdurrahman, Kiai Haji Delhar, dan Kiai Husein, serta tokoh-tokoh yang lainnya. Tokoh-tokoh tersebut menempati bangunan utama di sebelah timur pada posisi puncak bukit. Masing-masing nisan para aulia ditutup dengan bangunan dari kayu atau cungkup. Namun ada juga nisan yang tidak dicungkup. Sedangkan di tepi-tepi puncak bukit tersebar banyak nisan dari para sahabat, pengikut dan masyarakat yang mana telah digunakan untuk fungsi pemakaman dari masa ke masa. Raden Santri atau kita kenal dengan Kiai Raden Santri memiliki banyak karomah. Di antara karomah beliau adalah ketika beliau meminta kepada Sultan Agung untuk dibangunkan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan dakwah di dusun santren sebagai tempat tinggalnya. Konon bangunan masjid santren telah dipersiapkan oleh Sultan Agung di Kota Gede ibu kota Mataram dan dipindahkan oleh Mbah Raden Santri ke dusun santren hanya dibawa dengan dibungkus sapu tangan. Tentu saja ini membuat kaget banyak masyarakat terutama warga dusun santren karena memang malamnya tidak terdengar azan atau beduk dari sholat isya ataupun maghrib, tetapi tiba-tiba pada subuhnya sudah terdengar suara beduk dan azan sehingga masjid santren tersebut dinamakan Masjid Tiban. Karomah beliau yang lainnya yang didasarkan pada cerita tutur masyarakat Gunung Pring diceritakan bahwa ketika Mbah Raden Santri pulang dari kholwatnya di Gunung Pring, kebetulan melewati sungai Lamat Lama yang mengalir dari barat Dusun Nepen menuju Dusun Bintaru yang sedang banjir besar karena membawa lahar dingin Gunung Merapi. Berkat karomah beliau, banjir tersebut bisa dihentikan sehingga beliau bisa menyeberangi sungai menuju dusun santren tempat tinggal beliau. Berhentinya banjir tersebut menghentikan material lahar dingin Merapi sehingga batu-batu besar kelihatan mencongol atau menonjol dalam bahasa Indonesianya, dan akhirnya tempat tersebut dikenal dengan nama Watu Congol. Dan Watu Congol ini akhirnya masyhur
yaitu tempat berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Watucongol di era Simbah Kiai Abdul Rauf yang memindahkan pondok tersebut dari wilayah tempuran dekat pertemuan Sungai Lamat dan Sungai Blongkeng di Dusun Bintaro. Pindahnya pondok tersebut karena rusak dan terbakar dihujani peluru meriam di era Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Dari sumber yang sama juga diceritakan bahwa Mbah Raden Santri pernah memindahkan alur Kali Lamat Lama yang mengalir di sisi sebelah barat Dusun Santren dipindahkan ke sisi timur Dusun Santren agar berada di depan Masjid Santren. Pemindahan jalur Sungai Lamat dilakukan Mbah Raden Santri dengan menggunakan tongkatnya untuk membuat garis alur Sungai Lamat baru. Pemindahan alur sungai di depan masjid tersebut agar mempermudah para jemaah masjid untuk berwudu dan bersuci. Inilah karomah dari Mbah Raden Santri. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian luar biasa yang terkait dengan kewalian beliau untuk mengenalkan wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Mbah Raden bertemu dengan penduduk sebuah dusun yang belum mengerjakan sholat, dusun tersebut sangat tandus dan kering. Kemudian Mbah Raden mengajarkan mereka sholat dan mereka juga diajari untuk berwudu. Karena pada saat mengajari berwudu ternyata tidak ditemukan air, kemudian Mbah Raden berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan air. Maka seketika itu pula terjadilah mata air yang memancar air yang sangat jernih, kemudian dijadikan sendang. Dan anehnya hingga saat ini sendang tersebut tidak pernah kering walaupun di musim kemarau sekalipun. Bapak Ibu, setelah kita membahas tentang karomah beliau Kiai Raden Santri, sejarah Kiai Raden Santri juga tidak terlepas dari Majapahit. Selepas runtuhnya Kedaton Majapahit yang ditandai dengan sengakalan Sirna Ilang Kertaning Bumi, maka putra-putri Brawijaya V juga menyebar ke berbagai daerah. Satu di antaranya, pangeran tersebut bernama Raden Bondan Kejawen. Raden Bondan Kejawen adalah ayah dari Ki Ageng Getas Pendowo yang menurunkan Ki Ageng Selo. Nama terakhir ini terkenal sebagai tokoh legenda yang konon dapat menaklukkan bahkan menangkap petir dalam sebuah pertempuran yang sangat syahdat sehingga meninggalkan api abadi di daerah Merapen. Dirinya lah pula yang menciptakan tombak Kiai Pleret, sebuah pusaka yang kemudian secara turun-temurun menjadi piandel bagi dinasti Mintawisan. Tombak sakti inilah yang kelak diturunkan kepada Ki Ageng Enis dan sampai kepada Ki Ageng Pamanahan dan Danang Sutawijaya. Di masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya di Pajang, terjadilah upaya keraman, perebutan hak waris atas tahta Demak yang dilakukan oleh Arya Jipang atau dikenal pula sebagai Arya Penangsang. Dalam suatu peperangan yang sangat sengit, akhirnya tombak Kiai Pleret berhasil disarangkan ke perut Arya Jipang hingga brodol, terurai ususnya, dan pemberontakan pun berhasil dipadamkan. Atas jasa-jasa yang dilakukan Panglima Wiratamtama, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Penjawi dalam mengatur strategi menghadapi Arya Jipang, maka Sultan Hadiwijaya berkenan memberikan alas Mentauk sebagai tanah perdikan kepada Ki Ageng Pemanahan, sedangkan Ki Penjawi mendapat hadiah yang sama di wilayah Pati. Alas Mentauk lambat laun berkembang menjadi daerah pertanian yang subur makmur dan kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Tatkala Pajang surut, maka fajar kekuasaan menyingsing di bumi Mataram. Danang Sutawijaya yang dikenal pula sebagai Ngabehi Loring Pasar atau Panembahan Senopati telah naik tahta menjadi raja pertama Mataram.
Tatkala Matan berkembang, salah seorang adik Panembahan Senopati yang bernama Pangeran Singosari justru meminggirkan diri dari pusat kekuasaan. Semenjak awal beliau memang lebih menekuni ilmu agama sebagaimana diajarkan oleh Wali Songo ataupun para ulama setelahnya. Beliau kemudian pergi mengembara dalam rangka ingin menyebarkan agama Islam di pedalaman daerah Kedu. Di sebuah tanah perbukitan sisi barat Gunung Merapi, adik Senopati tersebut menetap. Bukit yang tidak seberapa tinggi tersebut memiliki gerumbul rumpun bambu yang sangat lebat. Dari kejauhan nampaklah sebuah gunung yang diselubungi rumpun bambu. Itulah sebabnya daerah tempat tinggal Pangeran Singosari ini kemudian lebih dikenal dengan nama Gunung Pring. Karena Pangeran Singosari ingin benar-benar nyawiji membaur dengan rakyat, maka beliau justru sengaja menutupi identitas kepangeranannya. Karena beliau dikenal alim dan pernah nyantri di pesantren, maka masyarakat sekitar menjulukinya dengan sebutan Kiai Raden Santri. Kiai Raden Santri tergolong ulama awal yang menyebarkan agama di wilayah Sekawan Keblat Gangtal Panjernya, Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan deretan pegunungan. Menoreh di sepanjang Kali Progo, dan keturunan Kiai Raden Santri berturutan adalah Kiai Kerapiak I, Kiai Kerapiak II, Kiai Kerapiak III, Kiai Harun, Kiai Abdullah Sajat, Kiai Gus Jogorekso, Raden Muhammad Anwar AS, Raden Uwaid Abdul Sajak, hingga Kiai Dalhar, dan termasuk Kiai Ahmad Abdul Haq. Anak keturunan Kiai Raden Santri inilah yang kemudian menjadi ulama penyebar dan menjadi tokoh agama Islam di wilayah Gunung Pring hingga saat ini. Peran ini kini dilanjutkan melalui pondok pesantren Darussalam di Watu Congol. Bapak Ibu, sampai saat ini mitos beliau Kiai Raden Santri masih tersebar di masyarakat sekitar, terutama tentang roh beliau Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari yang diyakini, dipercaya mempunyai kekuatan gaib dan dapat digunakan sebagai fasilitas untuk memohon barokah dalam kehidupan. Dengan kepercayaan tersebut mengakibatkan banyak para peziarah yang datang untuk bertirakat di makam Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari dengan harapan untuk mendapatkan berkah sesuai yang diinginkan oleh mereka para peziarah. Orang-orang mengadakan tirakatan maupun tradisi ziarah makam pada dasarnya merupakan pencerminan angan-angan masyarakat. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa dengan melakukan tirakat dan ziarah di makam Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari akan berhasil segala keinginannya. Dan karena mitos yang tersebar di berbagai masyarakat setempat atau masyarakat lainnya, saya berusaha untuk mencari referensi dari mitos tersebut. Mitos tentang makam Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari merupakan salah satu bentuk cerita rakyat yang hidup dalam masyarakat yang memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat pendukungnya. Menurut Dimas Dananjaya, cerita rakyat dalam keberadaannya mempunyai fungsi sebagai alat pendidikan, pelipur lara, proses sosial, dan proyeksi angan-angan. Sedangkan menurut W.R. Bascom telah mengklasifikasikan fungsi cerita rakyat menjadi 4 macam, yaitu 1. Sebagai sistem proyeksi pencerminan angan-angan kelompok dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. 2. Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga sosial masyarakat tradisional. 3. Sebagai alat pendidikan anak tentang tingkah laku dan norma-norma sosial yang ideal. Dan yang keempat, sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat untuk dipatuhi.
Dari pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan fungsi cerita rakyat tentang makam-makam Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari, meskipun tidak semua cerita rakyat mempunyai fungsi tersebut, tetapi terbuka kemungkinan masih ada fungsi yang lainnya. Adapun yang dimaksudkan fungsi cerita rakyat di makam Kiai Raden Santri atau kita sebut sebagai Pangeran Singosari, bahwa cerita tersebut masih hidup di dalam masyarakat dan dipercaya mempunyai sesuatu yang suci, mempunyai kegunaan terhadap masyarakat pendukungnya yang hubungannya dengan zaman sekarang. Adapun fungsi tersebut diantaranya adalah satu, sebagai sistem proyeksi alat pencerminan angan-angan kolektif. Maksudnya dengan kepercayaan ini atau mitos ini telah mampu membentuk suatu sistem kepercayaan masyarakat yang akhirnya diproyeksikan dalam bentuk tradisi ziarah makam yang di dalamnya terkandung sebuah konsep tentang keyakinan. Karena masyarakat yakin bahwa dunia penuh diliputi oleh kekuatan-kekuatan gaib sehingga sangat mempengaruhi kehidupannya. Mereka sangat percaya bahwa Kiai Raden Santri dapat membantu memecahkan permasalahan hidup yang dialami oleh manusia. Dan yang kedua, sebagai sarana untuk mengukuhkan tempat keramat tersebut. Orang-orang zaman dahulu dan roh-roh orang tersebut sehingga dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia kita saat ini. Dan yang ketiga adalah sebagai alat pendidikan. Cerita rakyat tentang makam Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari sebagai salah satu dari banyak cerita rakyat yang tersebar di tanah air, ternyata di dalamnya mengandung berbagai unsur pendidikan. Pendidikan itu diantaranya meliputi tentang tingkah laku dan norma-norma yang ada dalam pola tingkah laku serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Melalui cerita tersebut diharapkan pola tingkah laku masyarakat akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Cerita rakyat tentang makam Kiai Raden Santri yang dipercaya dan dikeramatkan oleh masyarakat di dalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan yang luar biasa. Yang diantaranya adalah satu, mendidik manusia agar selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendidik manusia agar berbudi luhur dan tolong menolong. Dan yang ketiga, mendidik manusia agar selalu waspada. Kemudian yang berikutnya, sebagai pengawas norma-norma masyarakat yang harus dipatuhi oleh kolektifnya. Selain sebagai sarana pendidikan, juga sebagai sarana hiburan, di mana bentuk-bentuk cerita tersebut kita sebagai sarana hiburan seperti legenda, dongeng, nyanyian tradisional, dan permainan rakyat. Dan yang terakhir adalah dengan adanya makam Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari memiliki fungsi ekonomi, yaitu menambah pendapatan masyarakat. Bagi masyarakat sekitar makam, suasana keramaian pengunjung bisa menambah penghasilan sehari-hari, misalnya dengan berdagang, membuka tempat parkir kendaraan, tempat toilet, dan seterusnya, ataupun bisa bergerak di bidang jasa lain. Terima kasih.